7 penyebab timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Garuda baru saja menelan kekalahan memalukan saat tampil di Basra International Stadium Irak pada laga perdana Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 16 November 2023 tersebut. Sejak awal timnas Indonesia benar-benar terkurung oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Irak. Namun setidaknya di babak pertama skor masih 1-2. Lalu babak kedua merupakan mimpi buruk untuk timnas Indonesia. Kiper Nadeo Argawinata memungut bola sebanyak 3 kali di babak kedua tersebut. Sementara timnas Indonesia justru tak bisa menambah gol. Alhasil timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Hasil itu membuat timnas Indonesia berada di dasar klasemen Grup F, sementara Irak justru nyaman di puncak. Lantas, apa yang menyebabkan timnas Indonesia begitu hancur saat hadapi Irak? Berikut penyebab timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 7. Sintayong salah pilih pemain. Sintayong membuat beberapa kejutan di starting 11 maupun pergantian pemain. Salah satunya adalah memainkan Adam Ali sejak menit awal. Padahal dia bukan pemain yang secara reguler dipanggil oleh Sintayong. Pergantian pemain Sintayong juga tak berjalan mulus. Arkan Fikri tak mampu berbuat banyak, sedangkan keputusan memainkan Pratama Arhan sebagai gelandang tak efektif. Sintayong mungkin merindukan kehadiran Ivar Yiner dan Marcelino Ferdinand untuk mengisi lini tengah. Hanya saja mereka cedera dan tak bisa membela timnas Indonesia. 6. Mental tandang perlu diasah. Setelah Piala AFF 2022, Indonesia cukup rajin memainkan laga FIFA Matchday. Hal ini tentu bagus untuk mengasah kemampuan pemain dan memperbaiki posisi timnas Indonesia pada ranking FIFA. Hanya saja, hampir semua laga digelar di kandang. Indonesia hanya sekali main tandang, yakni pada leg kedua lawan Brunei Darussalam. Ini bukan laga tandang yang memberikan tekanan bagi Indonesia. Atmosfer laga tandang lama tak dirasakan pemain Indonesia dan Irak memberi tekanan yang luar biasa. Indonesia harus bermain di bawah sorot 65.000 pasang mata fans lawan. Sesuatu yang tak bisa terjadi. Hadirnya 64.000 penonton Irak. Kehadiran puluhan ribu supporter Irak tampaknya membuat para penggawa timnas Indonesia kena mental, sebab para penggawa Garuda tak bermain tenang seperti biasanya. Jordi Amat saja sampai membuat kesalahan dan mencetak gol bunuh diri. Setidaknya 64.447 penonton yang hadir langsung di Basra International Stadium. 4. Kerap salah passing. Seharusnya permasalahan salah passing tak terlihat di timnas Indonesia senior. Namun kenyataannya banyak sekali peluang dan momentum hilang karena pemain timnas Indonesia salah memberikan umpan. Tentu, dampak dari salah umpan itu adalah Irak jadi lebih sering menguasai bola dan menyerang lini pertahanan Garuda. 3. Lini depan tumpul. Timnas Indonesia baru saja mencetak gol di akhir babak pertama setelah Sintayong memutuskan mengganti Dimas Drajat dengan Rafael Struijk di menit 39. Masuknya pemain Ado Den Haag itu membuat perubahan, bahkan dia menjadi penyumbang assist dalam gol yang dicetak Sain Patinama. Dimas terlihat tak bisa berbuat banyak di babak pertama, namun hadirnya Rafael Struijk di babak kedua juga nyatanya tidak bisa memberikan banyak kontribusi. 2. Kurangnya kreativitas di lini tengah. Lini depan tumpul juga karena para pemain tengah yang gagal mengalirkan bola kepada para striker. Tentu yang harus disalahkan adalah Maklok, Adam Alis, dan Ricky Kambuaya yang bertugas menjadi gelandang sejak menit pertama. Tidak heran Sintayong menarik ketiga pemain tersebut di babak kedua, namun nyatanya pergantian pemain pun tak mengubah minimnya
kreativitas lini tengah skuad Garuda. Satu buruknya lini pertahanan timnas Indonesia. Ya, penyebab utama timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak ada di sektor pertahanan. Nadeo gagal melakukan aksi penyelamatan di sejumlah peluang yang bisa saja diantisipasi. Akan tetapi semua tentu bukan salah Nadeo, sebab para pemain bek timnas Indonesia banyak melakukan kesalahan. Sekelas Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho terlihat banyak blunder. Dan hal tersebut berdampak terhadap pertahanan Garuda yang langsung rapuh. Kesalahan mereka pun ada akhirnya berujung gol untuk Irak. Tentu, Sintayong harus bekerja keras memperbaiki lini pertahanan timnas Indonesia itu agar tak hancur di laga kualifikasi selanjutnya.